Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Sektor Publik yang beranggotakan Nilam Fatmaulida, Anis Solehati, dan Ma'arifah Tiwi. Di sini kami ingin membahas tentang manajemen penyerapan anggaran dan kas menganggur atau idle kas di pemerintahan. Yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktiva. Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting menurut Mardiasmo, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya, fungsi utama anggaran. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, alat pengendalian. Anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Alat kebijakan fiskal. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya, anggaran sebagai politik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Lalu, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien anggaran. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kondisi penyerapan anggaran Indonesia. Untuk pemerintah daerah, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya perencanaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Yang kedua, lamanya proses pembahasan anggaran. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Tarik ulur ini efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran. Yang ketiga, lambannya proses tender. Tidak sedikit pejabat membuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab intinya adalah masyarakat penstandaran biaya. Biaya di lapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Yang keempat, ketakutan menggunakan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan. Selanjutnya yaitu akibat penyerapan yang rendah. Yang pertama, rendahnya efek berganda dalam perekonomian nasional. Yang kedua, anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai kas menganggur atau kelebihan kas atau idle cash. Kelebihan pengelolaan uang menurut peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah merupakan kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Beberapa pasal dalam peraturan pemerintah mengulas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kelebihan kas secara optimal. Yang pertama yaitu pasal 35 Peraturan Pemerintah 39 tahun 2007. Yang kedua yaitu pasal 36 Peraturan Pemerintah 39 tahun 2007. Yang ketiga yaitu pasal 37 Peraturan Pemerintah 39 tahun 2007. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 PMK 5 2010 tentang pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas pemerintah, yang mana kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan atau diperkirakan saldo rekening kas umum negara melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo kas minimum. Selanjutnya adalah tujuan utama manajemen kas pemerintah menurut beberapa praktisi. Yang pertama, menghindari penyimpangan idle cash balance melalui keputusan pembayaran dan penerimaan kas yang tepat waktu, serta kemampuan peramalan cash flow yang akurat. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan pada idle cash dan menghindari akumulasi simpanan pemerintah yang tidak mendapatkan imbal balik, serta menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut. Yang ketiga, mampu mengendalikan berbagai resiko di antaranya resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa kas cukup tersedia untuk membayar pengeluaran saat jatuh tempo dan meminjamnya bila diperlukan. Kemudian selanjutnya manajemen risiko dan tuntutan hukum. Nah, idle cash ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2020 tentang pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas pemerintah. Adapun beberapa manajemen risiko yang dilakukan antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko tingkat bunga, manajemen risiko nilai tukar asing, dan manajemen risiko pasar. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.